Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang kelihatannya ribet, tapi sebenarnya nggak juga. Cara ngelepas panel pintu mobil. Mungkin kelihatan serem ya? Tenang aja. Ada beberapa prinsip universal yang kalau udah kita pegang, pekerjaan ini jadi jauh lebih gampang. Yuk kita mulai. Jadi kenapa sih kita perlu ngelepas panel pintu? Mungkin karena jendela elektriknya ngadat, nggak mau naik atau turun. Atau mungkin Anda udah gatel pengen ganti speaker bawaan yang suaranya ya gitu deh. Apapun alasannya, kita tahu satu hal, panel pintu itu harus dicopot dulu. Nah, Anda ada di tempat yang pas. Ini dia nih suara yang paling kita hindari. Bunyi krek yang bikin hati langsung mencelos. Itu suara plastik mahal yang patah. Ini ketakutan terbesar semua orang waktu ngerjain ini, karena kita nggak yakin harus narik atau nyungkil dari mana. Wajar banget kok kalau Anda khawatir. Tapi gini, ini kabar baiknya. Hampir semua panel pintu mobil, nggak peduli mereknya apa, tahun berapa, semuanya ngikutin prinsip desain yang mirip-mirip. Kalau Anda udah paham polanya sekali aja, Anda bakal bisa ngebongkar panel pintu mobil manapun dengan jauh lebih percaya diri. Oke, kita masuk ke bagian intinya. Aturan nomor 1 dan ini yang paling penting dari semuanya. Jangan pernah dipaksa. Serius, kalau panelnya terasa macet, itu bukan karena tenaga Anda kurang. Tapi karena pasti ada satu pengunci yang kelewat. Ingat, sabar itu kunci utamanya. Langkah pertama kita ini kayak kerjaan detektif kecil-kecilan. Gampang kok. Kita mulai dengan nyari semua skrup yang kelihatan jelas. Anggap aja ini tersangka utama yang nahan panel di tempatnya. Nah, hampir setiap mobil pasti nyimpen skrup di dua lokasi ini. Pertama, di area gagang buat buka pintu dari dalam. Kedua, di dalam atau di bawah sandaran tangan. Tempat kita narik pintu buat nutup. Kenapa? Soalnya ini titik-titik yang paling sering kena tarikan, jadi pabrikan pasti ngasih skrup di situ biar kuat. Coba cek di balik penutup plastik kecil atau dilekukan pegangannya. Ini tips pro yang bakal nyelamatin interior mobil Anda. Sebelum nyungkil-nyungkil penutup plastik, lapisi dulu ujung obeng minus Anda pakai selotip listrik. Langkah simpel ini bisa mencegah goresan-goresan permanen yang bikin nyesel nantinya. Oke, semua skrup yang kelihatan jelas udah kita lepas. Sekarang kita naik level nih. Waktunya berburu pengencang-pengencang yang sengaja disembunyiin sama desainer mobilnya. Para insinyur mobil itu kreatif banget loh nyembunyiin skrup. Coba deh cungkil penutup kecil yang ada logonya. Periksa juga di bawah panel trim saklar jendela. Coba raba juga sepanjang pinggiran panelnya. Kadang ada skrup di situ. Oh, dan perhatiin juga pin plastik bulat kayak gini. Beberapa model itu mengharuskan Anda neken bagian tengahnya dulu buat ngelepasin. Lakuin ini, dan Anda akan berterima kasih sama diri sendiri nanti pas mau masang lagi. Pakai wadah kecil, magnet, atau bahkan tempat es batu buat misahin skrup-skrupnya. Soalnya, skrup-skrup ini sering banget beda panjangnya. Masang skrup yang salah di lubang yang salah, itu cara paling gampang buat ngerusak panel pintu Anda. Setelah semua skrup lepas, panelnya masih akan nempel kenceng. Kenapa? Karena dia masih ditahan sama serangkaian klip atau kaitan tersembunyi. Nah, cara Anda ngelepasinnya ini adalah bagian paling krusial dari semua proses ini. Jadi, gimana caranya kita tahu panel ini harus ditarik lurus keluar atau diangkat ke atas? Kalau asal coba-coba, itu resep paling cepat buat matahin sesuatu. Tenang, ada satu cara pasti buat mengetahuinya. Nah, perhatiin baik-baik bedanya. Ada dua jenis utama. Pertama, klip. Ini yang paling umum. Kalau pakai klip, panelnya harus ditarik lurus keluar dari pintu. Ditarik ke arah badan kita. Sebaliknya, ada yang pakai kait. Kalau yang ini, panelnya harus diangkat ke atas dulu biar bisa lepas dari slotnya. Dua gerakan yang sama sekali beda, jadi tahu mana yang harus dilakuin itu penting banget. Ini dia trik pamungkasnya. Selalu mulai dari sudut paling bawah panel. Pakai alat cungkil plastik ya, bukan obeng. Dan buat celah kecil aja. Cuma cukup buat Anda bisa ngintip ke dalam pakai senter. Nah, disitulah Anda akan lihat jawabannya. Itu klip yang ditarik lurus atau kait yang harus diangkat ke atas. Oke, Anda udah ngelepas semua skrup, semua klip juga udah. Tapi kok panelnya masih ada yang nyangkut? Jangan panik, dan yang paling penting jangan ditarik lebih keras. Ini saatnya kita kembali ke aturan nomor 1 dan cari tahu apa penyebabnya. Ini pengingat dari aturan nomor 1 tadi. Kalau ada satu area yang terasa macet banget, tinggalin dulu, nggak usah dipaksa. Coba fokus ke bagian lain yang lebih gampang. Seringnya, dengan ngelepasin bagian lain, Anda jadi punya sudut pandang atau ruang gerak baru buat ngelihat apa sih yang sebenarnya nahan bagian yang macet itu. Metode buat nyari masalahnya simpel kok. Pertama,
Goyang-goyangin panelnya pelan-pelan buat ngerasain titik mana yang masih kaku dan nggak mau gerak. Terus, tarik sedikit bagian yang udah longgar biar ada celah buat ngintip ke belakangnya pakai senter. Dari situ, baru deh Anda bisa cungkil dengan hati-hati di sekitar titik macet itu buat nemuin skrup terakhir yang kelewat atau klip yang bandel. Tolong perhatiin ini baik-baik, karena ini kesalahan yang bisa jadi mahal. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah mencoba nyungkil panel saklar jendela dari atas. Kenapa? Karena di banyak mobil, unit saklar itu sendiri dipasang pakai skrup dari bagian dalam atau belakang panel pintu. Kalau Anda cungkil dari atas, hampir bisa dipastikan dudukannya bakal patah. Oke, panelnya udah terlepas dari semua skrup dan klipnya. Sekarang panelnya udah ngantung lemas. Tapi tahan dulu, jangan langsung ditarik. Masih ada beberapa koneksi terakhir yang harus dilepaskan sebelum dia benar-benar bebas. Biasanya tinggal dua hal lagi yang nahan panel. Pertama, konektor listrik. Cari aja kabel-kabel yang nyambung ke saklar atau lampu. Biasanya ada tab kecil yang tinggal ditekan buat ngelepasin soketnya. Kedua, sambungan mekanis. Lihat di bagian gagang pintu, pasti ada batang logam atau kabel yang terhubung pakai klip plastik. Nah, klip ini biasanya tinggal diputar atau dicungkil sedikit buat membebaskan batangnya. Dan selesai. Dengan memahami cara mencari skrup, mengenali jenis klipnya, dan melepaskan koneksi terakhir, Anda sekarang nggak lagi cuma ngikutin panduan langkah demi langkah. Anda sekarang punya pola pikirnya, punya ilmunya, buat membongkar panel pintu mobil apapun dengan percaya diri. Nah, panelnya udah berhasil dilepas. Bagian yang paling mengintimidasi udah selesai. Jadi, apa proyek Anda selanjutnya? Mau benerin jendela? Masang speaker baru yang lebih mantap? Atau mungkin nambahin peredam suara? Apapun itu, sekarang Anda tahu bahwa dengan metode yang tepat, nggak ada pekerjaan yang perlu ditakutkan.